Yoga, ada Yudi di Real Team ID. Ada Yoga, ada Yudi di Real Team ID. Oke, balik lagi bareng kita dari Drill Team ID Podcast dengan saya Yudi. dengan gue Yoga. Kali ini kita akan ngebahas tentang macarin adik kelas. Lah, emang itu bang? Takut banget ini. Astaga. Astaga. Ini akan menjadi mimpi buruk beberapa pelatih. Iya. Aduh. Coba tulis di kolom komentar. Kalau lu sebagai junior, siapa yang udah macarin atau siapa yang abang lu atau akang lu yang udah nembak lu? Yang udah pernah nembak lu. Dan kalau bisa lu sebagai pelatih, ayo ngaku. Udah berapa kali nembak adik-adik lu? Astaga. Serem banget. Perasaan kemarin kita tuh bahasan lumayan agak serem-serem ya. Tapi ini lebih serem bang. Udah ngaku aja. Soalnya gue termasuk yang ya apa adanya aja. Apa adanya aja. Gue beberapa kali baper sama pasukan. Emang kayaknya pelatih nggak bisa dipungkiri. Iya. Namanya juga intens bang. Iya, soalnya tiap hari kayak hampir tiap hari kita ketemu dia, hampir tiap hari kita tahu gimana karakternya dia, hampir tiap hari kita tahu gimana manisnya dia pas lagi keringetan. Wadaw. Kamu salah mulu. Yeah. Tapi lama-lama lucu juga. Iya gitu. Gitu gimana sih? Aduh. Tapi gua padanya aja, gua juga hari ini istri gua adalah junior gua dulu. Jadi ya udah nggak usah sok-sokan. Karena emang realitanya ada begitu. Iya, betul sekali. Iya. Banyak di antara Banyak kita yang emang kayak gitu. Gitu. Tapi harus entah sama juniornya sekolah lain atau ya kan gitu kan. Pasti kan suka gitu kan. Iya. Aku nggak sama junior sendiri gitu. Tapi sama Junior orang. Bercandain pasukan. Izin sama pelatihnya. Iya, itu dia. Aduh. Tapi lu yang masih muda nih, Yot. Iya. Sosok Masih ya? Alhamdulillah. Ya, masih terbilang lah. Enggak juga ya? Tanggung aja ya? Sebagai manusia ganteng lo, Yot. Waduh, amin. Nah, kalau jadi orang ganteng tuh disukain junior atau nyukain junior? Wah, itu pertanyaan kampret banget. Enggak. Bang, astagfirullah. Astaga. Enggak deh, gua enggak expect pertanyaan kayak gitu. Iya. Bahaya banget ini. Ini lebih mendingan kita bahas Israel, Bang. Mending kita bahas Pildun, Bang. Aduh. Bahaya nggak apa-apa ya. Ini lebih bahaya, Bang. Jangan di luar konteks. Gimana? Ada, Bang. Ada ya. Apa nih? Itu jawabannya bukan itu. Gimana? Pertanyaannya adalah sebagai lu yang ganteng dan masih muda ini. Jangan gitu, Bang. Astaga, itu orang masih. Lu banyaknya disukain sama junior atau lu banyaknya nyukain junior? Ada lah, tapi ada lah yang dia suka ada, yang saya suka ada juga. Berarti banyak yang kagum sama lu? Udah Nggak tahu padanya aja. Kalau itu saya nggak tahu, nggak terlalu. Udah padanya. Nah, mungkin ada, tapi Junior sekolah lain? ya itu nggak tahu kalau junior. Masa? Saya tipe-tipe yang jarang sowan sama sekolah lain buat apa namanya, ada apa kecap ngobrol apa gitu tuh emang jarang. Iya, bukan yang apa pelatih populer lah gitu. Wah, bukan. masa? Bukan. Sekarang kan lagi menaiki anak tangga. Iya, bener. Iya. Takut sih. Ya, jangan. Iya. Nggak, kalau soal apa sih ada yang suka gitu. Suka-sukaan sama junior. Pasti ada. Iya, masalahnya
Cowok. Bukan dong. Oh iya, maaf. Soalnya ada. Ada. Aduh. Ini full ketahuan ya, sorry ya. Kalau ada yang nonton keganggu sama ketawanya. Oke. Tapi emang begitu. Iya, emang apa adanya aja. Enggak, lucu banget ini. Nggak, soalnya lebih ke apa ya? Ya mungkin wah figur nih gitu. Terus kalau di Magista kan ya masih muda-muda gitu. Terus kayak Bang Wahyu juga masih yang terbilang masih muda gitu. Saya juga jadi obrolannya kita masih nyambung banget gitu. Sepurat ngobrolin film, ngobrolin musik, ngobrolin apa tuh kita masih bisa masuk gitu. Iya. Sama mereka gitu. Kalau saya sih yang saya ngerasain kayak gitu. Iya. Sampai-sampai nih paling nyebelinnya gitu ya. Bocah-bocah kan tahu saya masih single gitu. Iya. Jadi bocah-bocah jodoh-jodohin saya Sama bocah sama mereka juga. Iya. Ya, emang kadang-kadang Anak-anaknya juga kadang. anak-anaknya juga emang kadang nih. Iya gitu. Terus saya yang dibilang inilah ngelatih sambil inilah sambil pitching. Pitching. Sambil approach sedikit. Ada. Enggak. Padahal yang ngelatih mah ngelatih aja sih, nggak ada gitu-gitu. Cuman emang iya jadi mungkin entah bercanda entah malah jadi kadang mungkin ngeliat pelatih gue jadi terlalu sibuk ngelatih gimana sih. Sama Bang Wahyu juga sama sih, begitu juga kelakuan yang apa nyomblang-nyomblangin juga. Ada adiknya siapa? Kakaknya pasukan yang kalau lomba datang suka gitu nggak? Nih kakaknya ini cocok. Iya, jadi berasa. Iya, suka di comblang-comblangin lah. Iya. Paling kampret itu Bunga Hitam kemarin. Karena masa saya lagi ngasih tahu ini dicie-ciein Bang. Apa siapa? Dicie-ciein sama pasukan juga. Itu kurang aja lah bener bocah-bocahnya Bang. Iya. Saya gini, kan saya lagi ngomelin bocahnya gitu. Terus yang lain udah kayak gini. Gak sopan ini orang. Aduh, ada pelatih digituin gitu. Iya. Tapi emang jadi hiburan tersendiri, lucu-lucuan tersendiri. Tapi jadi habitat juga sebagai seorang pelatih gitu. Iya nggak menurut lo? Setiap angkatan pasti aja ada yang cie-ciein. Nggak setiap sih. Nggak setiap. Iya. Tapi yang cakep aja. Gak, astaga. Aduh, bahaya. Ini bahaya. Aduh. Nggak, jadi ya yang cakep aja. Tapi itu takut Bang, saya Bang. Kenapa? Takut. Kayak misalnya, mungkin kalau dulu ya, mungkin ada kayak gambaran, kayaknya gue mungkin sama junior kali ya. Karena kan saya juga ngelatih SMA kan. Maksudnya bukan ngelatih kayak SMP atau SD, yang jaraknya tuh bisa jauh banget. Iya. Saya ngelatihnya SMA. Jadi kadang jaraknya tuh yang masih inilah, walaupun lumayan juga lama-lama kan 5 tahun, 8 tahun. Nah, itu jadi agak ketakutan juga gitu. Takutnya serem. Saya tuh kadang suka ngomong ke anak-anak, lu ngeliat gue tuh kayak gimana sih? Kayak om-om apa gimana sih? Apa kayak kakak aja gimana gitu loh. Takutnya, karena saya dulu kalau di pasukan, ngelihat yang di atas saya, di umuran saya sekarang, itu kayak om-om banget gitu. Maksud sih? Mungkin yang saya lihat kayak om-om gitu loh. Iya. Gambarannya. Ya, angkatan Bang Yoga aja yang lain-lain kan mungkin gimana sih? Om-om? Iya. Terus siapa? Udahlah, ada lah. Ya oke. Kita sama-sama tahu lah. Ya oke. Iya kan? Ya maksudnya entah Bang Yoga yang kelihatannya muda atau yang lain yang kelihatan tua gitu. Begitupun saya gitu. Ya kalau saya ngumpul sama teman-teman juga ada yang emang menuakan diri. Iya betul. Ada yang emang ya gue masih gini aja sih. Emang masih suka nonton konser, masih suka nonton bioskop apa gitu masih suka gitu. Masih suka ngikutin. Jadi mereka masih bisa nyambung gitu, masuk. Bisa ngeblend ya? Iya. Lucu banget. Iya. Ada lagi sih yang lucu sih. Apa? Si Seren Bunga Hitam itu. Disebut namanya nih. Nggak apa-apa karena emang ini bukan ceritanya tentang itu bukan. Oke. Ini lebih ke dia nggak ngeh sama kita itu jauh loh umurnya. Jadi
ada acara syukuran tapi makan-makan aja gitu, di rumahnya anak Bunga Hitam. Makan-makan gitu kan, terus saya datang. Terus bercanda terus ada yang bawa jajanan. Oh iya. Jajanannya itu otak-otak dicabein gitu. Terus saya bilang, "Ini apa nih ini? Gue dulu suka makan ini nih zaman SMA. Ini gue kalau dulu namanya OOG gitu." OOG. Otak-otak gerendeng. Oh, Pokoknya itu jajanan yang cukup hype di zaman itu gitu SMA. Iya. Terus iya nih, terus kata dia namanya apa gitu. Kata dia tuh bukan OOG gitu. Terus abang makan itu zaman SMA. Saya mah makan ini zamannya SD. Lah. Ya lu SD gue SMA anjir gitu. dia tuh ngerasa kayak ketinggalan, gue mah dari SD, lu SMA gitu. Iya. Kesel banget tuh. Lu SD gue SMA anjir gitu kan. Dia enggak apa gimana. Itu jauh tuh. Berarti saya tuh 7 tahun, Bang. Iya ya. Sama anak-anak Bunga Hitam ya? Bunga Hitam yang Bunga kelas Hitam 3. Ya? Iya. Sama Bunga Hitam yang kelas 3 loh. 7 tahun ya? Sama yang kelas 2 udah 8 tahun, sama yang kelas 1 udah 9 tahun. Kan lu udah nikah juga ya? Harusnya. Memang orang tua sudah mulai bertanya. Penting itu. Dan khawatir ya. Makanya pergaulan itu penting sekali. Iya. Tapi lu termasuk senior laki-laki, lu kan sebagai laki-laki, sebagai senior laki-laki yang sukanya sama junior perempuan? Tentu. Oh, tentu. Tentu saja. Kan Karena ada. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin ada senior laki-laki yang suka sama junior laki-laki. Nggak, itu terlalu mengarang. Nggak ada itu, nggak akan mungkin. Iya. Oke, sip, jangan yang itu. Oke, apalagi ya? Ya tapi baper di pasukan tuh emang terlepas dari baper di pasukan personal antara kita sama personalnya salah satu di pasukan. Tapi lebih luas dari itu, baper di pasukan tuh Bener-bener sama pasukan. bener-bener sama pasukan. Bisa juga tuh. Bisa juga. Karena kan kitanya di situ-situ aja kan. Tapi merekanya ini yang terus berjalan kan. Maksudnya ganti terus kan regenerasi. Tapi kan kita yang stay ada di situ gitu. Iya, merekanya terus tumbuh, terus naik tingkat. Bahkan mereka udah kita tuh udah tahu mereka tuh bakal ninggalin kita nantinya. Nah, itu sih. Tapi menurut lo apa yang bikin lu baper sama pasukan? Baper sama pasukan biasanya kalau kita benar-benar mulai itu dari bawah gitu. Yang emang ketemunya tuh yang ciprak-ciprik doang gitu, yang benar-benar nggak bisa sama sekali. Iya. Terus lama-lama jadi bisa, jadi makin lama, terus mungkin sempat kalah. Iya. Terus jadi bagus, bisa sampai juara di mana, terus momennya kebangun terus gitu. Iya, betul. Itu sih yang jadi ngerasa punya ikatan gitu. Chemistry itu ya. Iya. Tapi bener sih. Gue juga sama, yang emang dibangun dari nol, sama terusnya bangunnya, tumbuhnya itu juga punya, tiba-tiba mereka kita tahu mereka tiba-tiba udah punya karakter aja. Terusnya karakter tuh jadi di satuan kita. Nah, itu tuh yang udah paling sulit banget gitu. Iya. Kayak misalnya dulu, anggaplah kalau gue Black Hawk gitu ya. Ada beberapa lah. PCR yang Raja Wali Legend, Black Hawk, terusnya yang Raja Wali Gila, itu yang mereka emang tumbuh, terus mereka punya karakter. Itu tuh yang susah banget tuh yang buat ditinggal. Tapi kalau misalnya yang kayak, ini mohon maaf ya, untuk junior-juniorku yang semuanya, mohon maaf nih, kalau misalkan yang angkatan-angkatan kita tahu ya, ada angkatan-angkatan yang biasa aja gitu, nggak yang prestasinya meledak kayak yang punya karakter banget gitu. Nah itu emang mereka tidak terlupakan, tapi gampang terlupakan. Gimana gitu ya? Emang kita ingat, cuman kadang lupa. Iya. Tapi setuju loh. Iya. Apa Magista selalu punya? Enggak lah. Selalu punya. Tetap lah, pasti ada ups and down lah pasti. Iya. Dan kalau ingat mungkin secara personal sih pasti, cuman mungkin secara ikatan yang yang punya ikatan antara pasukan dan pelatihnya itu pasti yang beda. Iya.
Itu sih yang kayak gitu. Karena kan kalau udah ngerasa bener-bener jadi itu, kadang kita tuh jadi bagian dari timnya gitu, bukan cuma sekedar si Danton aja, si pasukan aja, enggak. Jadi kadang ya si pelatihnya nggak datang aja kan jadi goyang nih si pasukannya gitu loh, ngerasa di lomba ya maksudnya. Iya, di lomba gitu. Jadi ngerasa agak nggak dapet nih kita negara. Feel-nya gitu loh, maksudnya nggak dapet. Padahal nih pas lagi di lomba nih, anggaplah pas lagi di lomba pelatih kita, anggaplah kita nih nggak datang, terusnya junior kita padahal mereka udah tahu apa yang bakal kita kasih tahu, apa yang bakal kita motivasiin ke mereka sebelum mereka lomba ya. Tapi tetap aja Villa akan beda kalau misalnya kita nggak datang, bener-bener nggak datang ke lombanya itu. Itu bisa sih kita bahas di lain kesempatan soal itu kan juga jadi misteri juga tuh. Kenapa ya gitu. Padahal kan mereka udah tahu gitu. Tapi itu ya jadi salah satu alasannya karena udah jadi satu tim lah, jadi satu kesatuan yang ya kalau kurang satu pasti akan timpang gitu ya. Akan kerasa timpang gitu. Tapi ya itu sih salah satunya ya kalau kita mulai benar-benar dari nol tuh jadi kerasa banget gitu ya bondingnya gitu. Paling kerasa gitu ya. Saya sih paling ngerasanya banget ya waktu pas kemarin di Bunga Hitam gitu. Karena sebelumnya saya nggak pernah bener-bener masuk ke dalam gitu. Saya selalu ada jarak sendiri gitu. Karena emang sebelumnya tuh bener-bener cuma ngasih favor aja. Maksudnya gimana? Kayak Wara itu saya cuma ngasih favor aja. PBB tuh lebih Bang Wahyu full gitu. Oh iya. Jadi Bunga Hitam, lu lebih masuk ke semuanya. Iya. Ke seluruh aspeknya iya, gitu. Ke PBB juga, ke kostum juga, ya ke favor apalagi gitu. Jadi lebih banyak nguliknya itu bener-bener kan, apalagi waktu pas di Bunga Hitam itu Bang Wahyu kan istrinya lagi hamil gede gitu. Jadi saya yang lebih banyak megang gitu. Nah itu sih jadi lebih punya ikatan emosional gitu ya. Dan kebetulan bocah-bocahnya blon gitu kan. Jadi kalau bercanda tuh begitu gitu. Jadi nyambung lah gitu. Saya bercanda sama mereka tuh begitu, udah kayak bukan pasukan sama pelatihnya gitu. Pokoknya ya tapi bisa nempatin diri lah gitu. Tapi emang Bunga Hitam paling kocak sih. Iya kan? Di antara Magista, pasukan Magista lainnya gitu. Kalau yang lain tuh ada jaim-jaimnya gitu. Kalau dia tuh mungkin emang nggak punya malu aja gitu. Lebih tepatnya gitu, yang kayak disuruh joget gitu. Bahkan nggak disuruh gitu, emang joget aja. Iya gitu. Jadi emang justru mungkin hal-hal yang keinget yang gitu. Yang bukan yang kayak pas keren-keren yang gimana banget. Karena emang dari awal yang ngebangunnya begitu, yang bercanda-bercanda apa gimana. Kayak isinya aja yang berat-berat, aslinya mah orangnya kocak-kocak aja. Iya betul. Bahkan kalau misalnya kita udah di fase itu, kalah pun rasanya tetap senang aja karena bareng-barengnya gitu ya. Karena chemistry udah dapat gitu ya. Iya. Kayak kalau di Magista itu yang pertama kali benar-benar bisa punya chemistry banget gitu. Ya sebelumnya sebatas ya udah gitu, saya ngasih udah gitu, nggak yang bener-bener gitu. Karena kadang sesama pasukannya juga belum yang klop banget gitu. Ya tapi secara karya apa segala macam sih nggak ada bedanya. Gitu. Cuman secara pasukan dan pelatihnya aja. Nah mungkin lebih ke PBB-nya bang, karena saya ngajarin PBB segala macam. PBB kan intens, tiap hari ada naik turunnya, marah, baiknya segala macam, itu yang jadi lumayan ini. Karena saya baru ngerasa punya chemistry juga waktu pas di Yupentek. Jadi sebelum dari Magista kan saya lebih banyak ngasih PBB-nya kan di Yupentek. Nah di Yupentek tuh yang bener-bener dari nol, ngajarin ini yang bagong-bagong jadi bisa segala macam tuh dari di Yupentek. Jadinya punya ikatan gitu. Iya. Ngerasa deket gitu. Ngerasa jatuh hati lah. Iya benar. Jadi maksudnya pas ditinggalin juga aduh. Udah ini ya ternyata udah habis ya waktu kita gitu. Gak berasa. Padahal kayaknya kalau misalkan mau dibayangin 3 tahun tuh panjang banget gitu ya. Mereka anggaplah mereka masih kelas 1 gitu. Terus masih ke kelas 3 tuh masih panjang banget. Terus tiba-tiba tidur, besok udah kok udah lomba terakhir ya sama mereka gitu ya. Iya. Suka tiba-tiba gitu ya. Iya. Makanya saya tuh kadang suka kayak mikir
gue udah cukup ngasih bekal belum ya ke mereka gitu. Iya. Itu sih jadi salah satu apa namanya, jangan-jangan ada yang belum gue sampein, ada yang belum mereka harusnya tahu gitu. Iya. Itu tuh. Dan saya lebih berusaha buat balance gitu antara baris berbaris sama sama bekal-bekal yang dulu saya dapetin gitu. Bekal-bekal kehidupan. Bekal-bekal kehidupan gitu. Iya, Contohnya maksudnya, tapi ya disisipin sama si latihan. Iya. Gitu. Jadi semua ya kan waktu kita biasanya ya kalau Magista udah punya timeline kan. Nanti kita mulai sekarang nih, kita akan berakhir di bulan ini gitu. Oh. Gitu. Kita udah punya timeline kayak gitu kan di pasukan ini. Nah, biasanya ya udah kita berusaha menjalani semuanya dengan sadar gitu. Jadi nggak usah buru-buru pengen keren, pengen bagus, pengen apa namanya, pengen juara umum, tapi hari ini aja kita bisa ngelakuin dengan baik nggak gitu-gitu. Pokoknya hal-hal yang coba lebih sadar lagi, lebih apa namanya, saya sih ngasih taunya mindfulness. Jadi yang gitu-gitu bang, kayak apa sih cara berpikir lah, mindsetnya. Mindfulness kan tentang sadar gitu. Jadi kalau lu hidup tuh jangan selewat gitu aja, tapi benar-benar harus sadar. Nanti kita bisa bahas lainnya di lain podcast lagi gitu. Tapi hal-hal kayak gitu jadi berusaha buat disampaikan, bahkan sampai sex education gitu. Itu saya coba berusaha buat kasih tahu juga. Teori ya? Teori dong. Maksud itu justru bekal-bekal yang dari saya yang laki-laki nih, nih lu tuh gini-gini loh, jangan sampai gini-gini. Gitu. Iya. Jadi justru ya abang gitu loh. Saya jadi abang aja yang aware sama lo, dan mungkin lu belum tahu nih soal ini gitu. Jadi saking mungkin ada kekhawatiran betul. Kalau jangan gue belum cukup ngasih ilmu ke mereka gitu, ngasih bekal ke mereka. Iya betul. Emang tuh susah kalau misalkan emang ninggalin pasukan yang lagi bagus-bagusnya, terus tiba-tiba mereka udah di lomba terakhir aja udah kayaknya potek aja hati. Potek. Aduh. Kalau abang gimana? Kalau gua di pasukan yang kira-kira yang kayak yang mana atau yang kalau gua jelas di Black Hawk sih, Walaupun kayaknya mereka sekarang nggak terlalu punya kontribusi banyak timbal balik buat pakem ya. Kan soalnya kalau gua kayaknya tuh anak-anak yang gua latih pengennya gua tuh pengennya mereka punya timbal balik ke anak didiknya ke junior berikutnya gitu ya. Black Hawk tuh nggak banyak yang kayak gitu. Walaupun nggak banyak yang kayak gitu, itu pasukan yang lumayan gua ngebekas gitu. Jatuh hati banget lah di situ di Black Hawk itu. Nah, kenapa? Karena itu pasukan pertama kalinya yang sama yang tadi menurut lo itu punya khas banget gitu. Yang di Pakem tuh orang tuh terngiang-ngiang tuh Black Hawk-nya gitu. Walaupun sebelumnya ada tuh angkatannya siapa ya? Kalau dulu ada lah, angkatan Panji, angkatan Rina Bule gitu. Pasukan legend lah gitu kalau dibilang sama orang. Nah, walaupun angkatannya si Rina dibilang sama orang pasukan legend segala macam, tapi kayaknya terlalu ngebekas di pasukannya si yang Black Hawk itu. Karena ya itu tadi dapat banget semuanya deh, dari semuanya. Dari cara latihannya, terusnya nggak terlalu ribet buat izin orang tua segala macem, anak-anaknya juga solid, anak-anaknya juga punya ikatan batin ke guanya, bahkan pernah punya apa ya istilahnya, gua tuh cabut dari dulu tuh cuma pengen ke luar kota doang, pokoknya ada satu momen keluar kota, terus anak-anaknya tuh sampai yang jangan lama-lama, kita tetap mau latihan sama gitu dah ya, kayak gitu belum pernah yang sampai digituin lah, sampai dibaperin kayak gitu. Itu kayaknya hati-hati banget gitu. Bahkan dulu Black Hawk tuh udah masanya pensiun tuh, udah lomba terakhir, masanya pensiun, harusnya udah tutup usia, terus akhirnya punya kesempatan buat tampil di event corporate apa ya, tapi ya gue lupa, rokok. Pokoknya ada lah di Kabupaten Tangerang gitu, di Pemda 3 Raksa ada event rokok gitu, terus manggil Pakem buat tampil. Nah,
harusnya yang punya kesempatan itu kan harusnya junior-juniornya dong ya, bukan si Black Hawk-nya itu, karena Black Hawk-nya udah jadi purna gitu. Nah, saking sayangnya gua sama mereka, akhirnya gua pengen udah gua balikin lagi aja Black Hawk-nya, ayo tampil buat 1 kali di sana dulu gitu. Sampai ke situnya gitu. Ya gitu dah. Rasanya ya gitu dah, rasanya potek kalau misalkan ditinggalin sama pasukan yang waduh jatuh hati banget. Ini bahkan sampai dulu Farfornya itu hampir tiap event Farfornya itu pasti ada yang beda. Nah, salah satunya di terakhirnya tuh ada gue sampai bawain ini penghargaan, iya perpisahannya. Gue sampai penghargaan buat mereka bikin Farfornya itu ada lagunya si Project Pop ya. Itu saya tahu hari ini. Ayo tahu ya? Iya, itu saya tahu. Saya suka itu tapi nggak pernah diupload. Iya, nggak pernah diupload sih, emang nggak pernah diupload. Saya nonton di latihan. Oh, di latihan. Iya, ya itu dia. Nah, itu. Ya gitu dah. Black Hawk tuh transformasinya tiap event pasti ada aja yang berubah, ada aja yang berubah gitu. Nah, sampai yang terakhir ya itu gua kasih penghargaan buat mereka. Lagu itu. Nanti deh kalau misalnya ada kesempatannya itu harus di publish itu. Karena itu jadi salah satu favor perpisahan yang menurut saya oke. Oh. Karena rata-rata favor perpisahannya cuman dapat perpisahannya doang tapi nggak menghibur, nggak. Oh iya. Secara entertainnya nggak dapat gitu. Iya. Jadi cuman peduli sama perpisahannya. Iya. Aduh, kita dari tadi udah batuk-batuk mulu ya? Iya. Jangan banyakan makan timun suri. Ya. Gorengan. Gorengan dah. Ya gitu dah. Iya. Aduh. Makanya kalau saya karena banyak kendalanya, Bang. Apa? Saya waktu pas Bunga Hitam mulainya pandemi kan, pas yang after pandemi itu. Jadi latihan bener-bener setiap latihan itu bukan hanya latihan jam berapa doang. Latihannya di mana? Karena kita harus pindah-pindah tempat latihan di sini. Besok di mana? Di sini. Ya? Bukan ngumpet-ngumpet, Bang. Habis? Ya kan kita nggak bisa latihan di situ tiap hari. Jadi ya udah di sini, ntar di mana, ntar. Kata kalau latihan PBB di sini, kalau latihan favor di sini. Oh. Jadi pokoknya bener-bener kalau belum ada yang pasti, jadi setiap hari itu tentatif. Masih gitu. Masa-masanya pakai masker berarti waktu itu? Pakai masker, terus apa namanya? Ya serba masih ini lah, apa suasana pandemi lah gitu. Terus kucing-kucingan sama guru. Oh. Apa latihannya itu backstreet kan? Iya. Jadi nggak apa-apa kan kucing-kucingan sama guru kan nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Umum dong. Itu lu juga ngelakuin dong. Iya, apalagi latihan malam. Nah itu dia. Gue di kayak gitunya bongkar pasang pasukannya lah sampai kayak bener-bener yang solidnya kayak gimana. Sampai sama kalau di Bunga Hitam itu karena sebenarnya kan si ide tentang aksi kami sana aja itu udah terlalu surreal nih di kepala, kayak nggak tahu nih bisa diwujudin apa enggak. Iya. Ternyata sama mereka bisa gitu. Dan favor ini bikinnya bareng-bareng sama mereka kan. Jadi kayak ini tumbuh bareng sama mereka gitu. Jadi pas ngeliat ini jadi tuh semuanya ikut seneng gitu dan ini milik bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya. Tapi kira-kira favor itu bakal jatuh ke pasukan berikutnya akan ada Bunga Hitam berikutnya atau enggak? Mungkin secara tema. Mungkin. Oh, oke. Tapi kalau secara garis apa benar-benar sama persis kayaknya susah deh. Enggak kayaknya. Iya. Kayaknya sih pengen explore approach yang lain gitu, cara yang lain gitu. Tapi kalau tema mungkin gitu karena tema tuh maksudnya Bunga Hitamnya ada lagi gitu. Bunga Hitam mah mungkin. Atau mungkin namanya Bunga Hitam nggak ada juga bisa jadi. Tapi si aksi kamisannya tuh yang dibawanya tetap ada. Iya, tapi mungkin cara ngebawanya akan beda. Cara narasinya mungkin itu beda. Atau mungkin malah di rombak aja gitu. Iya. Aduh, Bang. Aduh. Nah, ya minum dulu. Akan makan gorengan Yudi ini. Tapi makanya kalau misalkan ini 3 tahun kan nggak berasa ya. Gimana caranya istilahnya nimbulin lagi, gimana caranya move on sama pasukan yang kita tuh bener-bener baper sama mereka. Menurut lu gimana? Nggak tahu saya. Susah sih emang. Susah, Bang. Susah emang, gua akuin. Jujur ya sama yang anti jenderal ini lagi coba juga gitu.
belum dapat Masalahnya juga. mereka juga sama-sama masih belum bisa Move on. Bukan move on sih, belum bisa bener-bener solid. Si anti jenderal juga. ini. Iya. Jadi iya mereka juga masih belum bisa, kita juga belum bisa masuk. Kebetulan emang saya jarang banget megang jenderal ya kan yang lama. Itu kan pecahan dari jenderal kan. Jadi ya semuanya penyesuaian. Iya. Geraknya bingung ya, pokoknya perasaan kita ngelatih sama gitu. Iya. Tapi pas dibarengin tuh beda, rasanya beda, pace-nya beda, jalannya beda. Kalau gua waktu itu kebayangnya tuh masih yang kalau anggaplah ya dulu kan masih yang dari yang Raja Wali Legend tuh, PCR Legend. Itu ke PCR-nya si Topik tuh itu kayak nggak punya nama lah. PCR Topik tuh nggak punya nama, terus ke bawahnya lagi baru tuh ke anak-anak yang si cewek-cewek itu yang apa namanya Raja Wali Black Hawk ke Black Hawk. Nah itu tuh dari yang si Legend ke si Topik aja itu tuh udah susah banget gitu. Karena menurut gua Legend tuh udah yang up tinggi banget, terus tiba-tiba dikasih anak-anak baru lagi. Tapi saya juga begitu bang. Iya, kenapa ya? Nggak bisa bener-bener langsung tak-taknya gitu. Iya, padahal cara latihannya sama, treatmentnya sama, anak-anaknya kayaknya ya mau diapain juga kayaknya mereka sama, tapi ngedapetin badannya tuh nggak akan bisa sama gitu. Tapi kalau si anti jenderal sih masih coba terus ya. Kayaknya sih ini nggak selama yang kemarin karena basicnya kan udah sama-sama ada gitu. Cuman kalau dilihat dari cerita abang tadi, saya juga gitu. Si dari jenderal ke Wara itu kan punya jarak tuh. Nggak bener-bener itu sempat ada space gitu dari Wara ke Bunga Hitam juga kan, maksudnya nggak yang bener-bener langsung bagus. Iya. Bagus terus gitu kan, jadi tetap ada begitunya jaraknya. Jadi nggak bisa yang kayaknya kalau PBB kita masih bisa jaga deh. Kalau PBB, kalau Fover tuh nggak semua orang bisa bawain itu. Kalau iya nggak sih? Nggak tahu deh ya. Tapi kalau gua kayaknya PBB juga susah sih menurut gua. Soalnya kalau jenderal itu saya bisa nilai gitu. Oh ini belum bisa bawain Fover jenderal gitu anak-anaknya. Tapi bisa juara-juara aja karena PBB-nya dia masih bisa megang gitu. Tapi kalau secara kayaknya yang bisa bawain Fover jenderal aja yang sebagus angkatan pertama juga nggak ada gitu. Belum ada yang sebagus itu gitu. Mungkin adanya juga di satu angkatan doang satu angkatan doang. Habis itu ya udah cuman asal gerak aja. Karena favornya udah bagus aja jadi dia bisa dapat dan bisa kelihatan bagus gitu. Tapi secara geraknya ya bagi kita yang bikin ya kurang sih. Gitu. Iya betul. Sama kayak lo habis putus sama pacar lo terus lo cari pelarian lainnya, ya bisa aja. Pegangan tangan bisa. Tapi itu maksud gua. Kosong ya. Iya, kosong itu. Kosong gitu. Iya. Aduh. Apalagi pas lagi sayang-sayangnya pas ditinggalin. Nah, itu dia. Tapi itu penting sih kalau buat saya, kayaknya buat berhenti ketika lagi sayang. Bukan pas bosen. Gimana? Karena Wara tuh ngerasanya udah bosen. Ngerasanya ya, ini saya nggak tahu sih aslinya, tapi ngerasanya udah kayak lomba sampai kayak kita udah sama-sama bosan, kapan ya kita selesainya gitu. Tapi kalau Bunga Hitam mungkin karena ada jarak, kan sekarang Magista kan juga waktu lomba kan nggak sebanyak dulu, cuma sebulan sekali. Ada jarak, ada waktu, jadi sampai ke akhir aja kayak, aduh masih kurang ya sebenarnya gitu lah. Tapi rasa kurang itu sih kayaknya yang kita perlu gitu. Rasa belum tuntas itu yang bikin kita balik lagi gitu. Ya nggak sih? Teori aja sih ini. Betul, setuju gue. Iya gitu. Kayak apa? Dan untungnya juara aja gitu. Kayak kalau nggak juara gimana ya perasaannya? Kalau di lomba akhir nggak juara? Ya. Kayaknya kalau lomba akhir nggak juara ya, jadinya gimana? Gue pernah terus bang. Aduh. Terpasukannya gentayangan bang. Itu dia. Tapi ada nggak Magista yang ikutan
gentayangan? Ada aja sih, ada sih, tapi colongan-colongan. Oh. Iya. Cabutan, tiba-tiba tidak izin. Tiba-tiba udah masuk aja. Iya. Bukan berarti kita nggak setuju ya sama Purna ya? Iya, tapi bisa jadi. Gue sih emang nggak suka. Bisa lah, nanti lain kali lah kita bahas. Iya, oke. Ya udahlah. Itu sih, pokoknya kalau misalkan menurut gue, tapi balik lagi ya, kalau misalkan menurut gue, tips gue sih kalau misalkan kalian udah bener-bener lagi dapat-dapatnya sama pasukan nih, ini buat pelatih nih ya khususnya, buat pelatih yang emang lagi baper-baper banget sama pasukan karena pasukannya juga nge-klop sama lu, pasukannya juga punya karakter yang emang lu mau, pasukannya juga lumayan sering jadi juara juga di perlombaan. Hati-hati sama perasaan yang lu bawa karena itu nantinya bisa apa ya istilahnya ngeruntuhin. Pokoknya menurut gue gitu, jangan terlalu, kalau misalkan kalian punya pasukan menurut lu punya pasukan yang terbaik banget, jangan sampai larut sama pasukannya itu karena bisa ngancurin, bisa ngeruntuhin, bisa bikin cemburu. Bisa bikin angkatan selanjutnya cuma pelarian lu aja gitu. Atau malah nggak bisa move on, jadi dibawa terus sampai Purna. Purna. Ya maksudnya kan penting juga untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka gitu. Maksudnya mereka harus mungkin kuliah, mungkin kerja gitu kan. Dan gak sehat juga buat angkatan selanjutnya kalau misalkan lu terlalu udah dalam banget, terus lu pengen angkatan selanjutnya pasukannya tuh sama kayak gitu, powernya sama, terusnya karakternya sama, segala macamnya sama. Padahal beda-beda. Setiap pasukan menurut gua ya pribadi, menurut gua itu punya karakter yang beda-beda, harus dapat treatment yang berbeda-beda juga menurut gua gitu sih. Iya, setuju. Ya kayak gitu sih kurang lebihnya udah disampaikan ya. Jadi ya mungkin tadi bisa dipakai ya, maksudnya dari versi Bang Yoga, dari versi saya. Jadi kalau saya sih tadi ya, jadi mungkin bisa ya udah berhentinya jangan nunggu bosen gitu. Jangan, kalau kita mau sampai cukup sampai puas, kita kayak nggak ada puasnya deh. Kalau menang kayaknya mau menang lagi. Terus pas Paskibraka tuh nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya, betul. Bener. Betul, Jadi ya mau kayak gimana gitu ya. Jadi ya udah, jadi tinggal jalanin aja terus gitu. Dan hadapin kenyataan aja. Hadapi dengan senyum. Waduh, jadi ntar masukin lagunya ya. Gitu. Oke deh. Ya, itu aja. Ya. Dari kita episode baper sama pasukan kali ini. Iya, tapi boleh Bang, siapa tahu ada yang pasukannya nonton. Atau mungkin pelatihnya lagi, aduh iya lagi gue baper nih sama pasukan ini gitu kan, nih anak-anaknya pada kemana ya gitu. Misalnya kayak gitu Bang, anak-anaknya pada kemana ya ini ya, boleh tuh. Boleh. Upload, tag dan kita sama-sama bernostalgia. Kita tunggu ya. Ya. Oke, itu aja dari kita. Gue Yoga. Gue Yudi. Kita dari The Team ID. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Thank you. Ada Yoga, ada Yudi di Real Team ID. Ada Yoga, ada Yudi di Real Team ID.